saya nggak ngupingin gitu ya, karena dibisik-bisik kan. Tapi intinya ya seperti layaknya seorang anak ke ibu aja sih. Seperti layaknya seorang anak ke ibu aja sih. Kalau Rasya ada salah, maafin. Hari ini seru banget, ini 40 harian Vidi. Kalau kita beli bunga, ini bunga biru Vidi itu seperti ini. Polemik kehadiran Tamara Bleszynsky yang hanya sebagai tamu undangan di pernikahan putra kandungnya sendiri, Teuku Rasya dengan Kleanta Islan, nyatanya masih terus menjadi sorotan panas. Ya, namun sorotan kini tertuju pada ibu sambung Rasya, Nora Shafira. Ia memicu sorotan setelah diduga membagikan chat dengan Rasya dan unggahan yang terkesan menyindir Tamara, yang dinilainya enggan menyelesaikan masalah ini secara baik-baik dan juga secara kekeluargaan. Kita nggak ada masalah apapun, ini masalah antara ibu dan anaknya. Terus aku kena dampaknya. Seharusnya dia klarifikasi dong kalau emang aku nggak ada sangkut pautnya. Aku salah apa, kata Tamara? Kok nggak mau ketemu aku? Selama ini kan kita selalu saling menyapa dan baik-baik saja kan? Tulis Nora. Wanita yang dinikahi Teuku Rafli Pasha pada 2013 lalu itu juga mengunggah komentar netizen yang membandingkannya dengan Tamara. Netizen menilai kecantikan dan usia muda Nora yaitu 35 tahun belum bisa menandingi pencapaian Tamara yang kini berusia 52 tahun atau berbeda usia 17 tahun. Menanggapi hal tersebut, Nora menyebut dirinya dan Tamara berasal dari era yang berbeda dan perbandingan itu seperti menyamakannya dengan perempuan seusia ibunya. Lantas, bagaimana reaksi Tamara dengan sindiran yang terus dilontarkan Nora Shafira kepadanya? Besti apa? Besti ciri. Ini lu gimana kak? Sekarang hobi padel gimana? Kesiapan nih. Soalnya saya pakai rok ini. Nggak apa-apa, kan kelihatan. Lantas, apa kata psikolog terkait ibu kandung dan ibu sambung Rasya yang berbeda usia 17 tahun dan seolah tidak akur sampai dikompori netizen? Konflik atau masing-masing jadi terprovokasi secara emosi dan menunjukkannya di publik gitu ya. Sayang sekali. Kalaupun memang sebelumnya di masa lalu ada konflik-konflik atau permasalahan yang belum selesai, mungkin pada akhirnya menjadi membesar karena prosesi pernikahan putranya, toh acaranya sudah selesai gitu ya. Alangkah baiknya kalau sama-sama masing-masing bersikap dewasa, bersikap bijak untuk tidak terprovokasi oleh judgement atau penilaian dari pihak ketiga yang pada dasarnya mungkin tidak tahu sama sekali kondisi di dalam keluarga besar itu seperti apa. Tensi panas antara Nora Shafira dengan Tamara Bleszynsky yang merupakan buntut dari pernikahan Rasya memaksa sahabat Tamara, Cindy Claudia Harahap, untuk ikut angkat bicara. Ya, menurut Cindy, Tamara sudah memberitahu rencana pernikahan tersebut sejak 6 bulan sebelumnya. Bahkan yang mengejutkan, Cindy juga membenarkan jika Tamara memang tidak naik ke pelaminan saat resepsi, seperti yang sempat dihebohkan netizen. Cindy Claudia Harahap menduga hal itu disebabkan oleh masalah teknis atau miskomunikasi yang bisa terjadi dalam acara besar. Menariknya, Tamara justru tetap terlihat elegan dan baik-baik saja. Dan inilah keterangan eksklusif Cindy Claudia kepada tim Silet kemarin. Sebenarnya dari 6 bulan yang lalu udah sounding sama saya gitu, bahwa
doain ya Rasya bentar lagi mau nikah gitu kan. Acaranya bagus, maksudnya semuanya bagus. Ketemu Rasya ya di pelaminan aja. Namanya apa ya, sebuah pesta besar, mungkin kadang kan ada yang tidak sempurna lah, mungkin ada kekurangan di sana sini. Kalau saya sih ngeliatnya elegan aja kok. Karena kalau saya nggak punya hak ya untuk ikut-ikutan membahas soal baju atau soal apa, itu bukan ranahnya saya. Tapi Tamara looks fine kok, oke-oke aja. Dan sehari setelah resepsi yang memicu polemik itu, Cindy, Tamara, dan Rasya sempat bertemu untuk makan siang bersama. Dalam momen itu, Rasya berlutut memeluk ibunya, serta meminta maaf dan memohon doa restu hingga Tamara mengecup kening Rasya. Lantas, apa kata Cindy terkait momen mengharukan itu? Baru besoknya kan Rasya datang. Baru kita makan siang, kita ngobrol-ngobrol lebih akrab gitu. Suasana yang sangat mengharukan ya, karena gimana ya? Ya saya lihat Rasya kangen ibunya, dia peluk ibunya, dia sungkem sama ibunya. Saya nggak ngupingin gitu ya, karena dibisik-bisik kan. Tapi intinya ya seperti layaknya seorang anak ke ibu aja sih. Maksudnya minta berkah, kalau Rasya ada salah maafin. Terus Rasya juga mohon doa restu dari mama. Mungkin kan waktu nikahannya kan nggak sempet sungkeman mungkin, jadi baru kemarin kan minta doa restu dari mama. Terus apa ya, Rasya sayang sama mama, seperti itu. Dan demi menjaga suasana di antara keluarga, Cindy juga berharap agar hal-hal kecil atau kendala teknis lainnya tidak dibesar-besarkan. Hal ini juga demi mengiringi kebahagiaan Rasya di awal kehidupan barunya. Benarkah pemberitaan miring yang beredar sempat menjadi beban bagi Tamara? Lalu, apa nasihat Cindy untuk sahabatnya itu? Jadi rasa bahagia dan terharunya Tamara lebih besar daripada mungkin rasa kecewanya atau apa. Jadi saya nggak fokusin, nggak lihat itunya, saya lihat dia bahagianya aja. Itu she's happy. Dari situ lihat anaknya menikah, itu aja kalau saya lihat. Yang penting hubungan Tamara sama anaknya fine saja, itu yang paling penting gitu. Kalaupun tidak fine, kita bikin fine gitu. Jadi fokusnya di situ, nggak usah mikirin yang lain. Pemirsa, silat dari pengakuan sang sahabat. Semoga saja semua hanya soal miskomunikasi atau salah paham. Dan berharap semuanya damai serta baik-baik saja.